Habaib ini kastanya nomor satu. Kita zuriat Wali Songo, para kiai ulama-ulama ini kastanya di nomor dua. Saya kemarin itu saya punya jadwal khutbah, ada di Masjid Jame, kemudian ada di perumahan di Argopuro, dan kebetulan takmir masjidnya ini pecintanya Habaib yang di Argopuro. Saya kalau khutbah biasanya kiai, maaf, saya biasanya disangoni 500. Maaf ya, jujur. Khutbah ini bukan pidato umum, bukan khutbah. Nah, kemarin Jumat Manis kemarin saya agak nyinggung sedikit di khutbah, di antara bukan hanya Lailatul Qadar, termasuk wali. Wali ini adalah yang disembunyikan oleh Allah. Yang tahu hanya Allah dan sama-sama walinya. Jadi tidak harus, saya bilang begini, tidak harus bangsa Arab yang jadi wali. Saya bilang begitu, tidak harus bangsa Arab yang jadi wali. Bisa jadi bangsa Jawa, bangsa Madura yang jadi wali itu. Jadi akhirnya dipotong saya. Amplopnya dipotong gitu. Cetot satu, jadi kayak marah. Tapi nggak apa-apa, Qaulul haq walau kana murah, nggak apa-apa. Kalau dipotong lagi saya nggak apa-apa. Diberhentikan saya nggak apa-apa. Saya tidak butuh. Kemudian dari sejarah kita keturunan Wali Songo kata tadi itu mulai masuk di Indonesia 1400-an Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada video kali ini bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua, sahabat-sahabatku semua. Doa kami selalu terlimpah buat saudara-saudaraku semua, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu, mendapatkan keberkahan, kemurahan rizki, umur yang panjang untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku semua yang kami cintai, yang kami muliakan, kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama seorang kiai dari Jawa Timur. Beliau menceritakan, ini lucu ini, tetapi ini perlu diceritakan karena apa? Ini suatu bentuk edukasi. Menjadi itibar buat kita semua bahwa siapapun orang yang berani mengkritisi Habib akan mendapatkan konsekuensi. Itu pasti. Ini bukan rahasia umum lagi. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Yai tersebut pada saat menjadi khotib dalam suatu masjid yang biasanya itu amplopnya 500.000, nah, karena suatu ketika pernah menyinggung Habib ya, sama takmirnya, dan ketua takmirnya itu Muhyiddin, nah, itu dipotong. Jadi jelas mereka itu polanya itu seperti itu. Pokoknya Habib itu anti kritik loh. Habib itu baik semua loh. Nah, kan gitu tuh. Ini pola-pola seperti ini yang diterapkan oleh mereka untuk menjaga elektabilitasnya, menjaga kredibilitasnya, menjaga nama besarnya dengan dalih ini menjaga marwah cucu Nabi. Paling seperti itu. Ini tujuannya untuk seseorang itu enggan. Dan saya yakin orang yang tidak percaya Habib itu bukan hari ini saja. Dari dulu itu sudah banyak. Tentunya orang-orang yang berpikir kritis. Suatu ketika orang akan berpikir, masa iya ya cucu Nabi perilakunya kok seperti ini? Masa iya ya cucu Nabi kok begitu? Cuma mereka takut konsekuensi dari mengkritisi Habib ini luar biasa. Kami bertanya kepada para saudara-saudaraku semua,
Yang mempraktekkan persekusi itu siapa? Kami tanyakan. Tentu kita akan sepakat yang rajin mempraktekkan atau mengamalkan persekusi itu ya golongan-golongan mereka. Banyak kasus sampai di era Gus Dur itu pernah, bahkan banyak yang terluka. Nah, ini bukti nyata bahwa ajaran-ajaran yang ditanamkan kepada para muhibinnya ini menyimpang. Ini tidak sesuai dengan adat kebiasaan kita sebagai orang ketimuran. Nah, ini loh yang harus menjadi perhatian. Nah, pada saat ada tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka yang tadinya takut, ini keluar semua. Keluar semua. Terus menyuarakan kebenaran ini. Dan ternyata benar. Selama ini mereka yang kita anggap sebagai dzurriyyah Nabi sesuai dengan pengakuannya membantah tesis satu orang saja tidak punya kemampuan. Disuruh tes DNA kabur, tidak berani. Dengan dalih ini dan itu, ada yang mengatakan haram. Ya, terserah. Kita berbicara tentang fakta realita di lapangan. Jadi intinya Habib itu anti kritik. Bagaimana DNA Aidit yang menjadi marga dari Pak Alwi dicoret karena mencoreng nama baik mereka terus tidak diakui. Ini kan tidak fair. Kalau memang DNA Aidit itu marganya itu Pak Alwi ya sudah. Apapun track recordnya. Terus ada Assegaf, Thomas Assegaf yang menjadi pendeta. Apakah itu diakui oleh mereka? Tidak. Mereka tidak akan pernah mengakui yang buruk-buruk kan gitu. Maunya itu yang bagus-bagus. Ini kembali lagi ke tema. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yai ini bukan mempermasalahkan masalah isi amplopnya, tidak. Ini jangan di framing, jangan dinarasikan. Ini sebagai iktibar. Beliau menegaskan saya tidak butuh itu semua. Kan jelas toh? Mau dikasih amplop dan tidak dikasih amplop, saya tidak minta. Terus seumpama gara-gara saya mengkritisi Habib, yang karena ketua takmirnya itu muhibin, terus saya diberhentikan, ya tidak masalah. Ini adalah suara kebenaran yang harus betul-betul kita gaungkan. Kami tidak menarasikan kebencian kepada siapapun. Kami lebih mengedepankan edukasi. Bahwa hari ini rahasia besar sudah terbongkar. Mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi ternyata tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu betul-betul sebagai cucu Nabi. Kenapa kami tidak mengatakan tidak bisa membuktikan? Ya karena tidak bisa membantah tesis. Tidak mau tes DNA dengan alasan ini dan itu. Ini menunjukkan bahwa mereka itu memang bukan cucu Nabi. Terus diajak duduk bersama untuk berdiskusi, membahas nasab. Mereka selalu berkelit ke sana kemari. Berkilah. Kalau urusan bersirat lidah, memang mereka ahlinya ahli. Ini bukan rahasia umum. Kita semua tahu. Makanya hari ini banyak saudara-saudara kita mulai terbangun kesadarannya. Terus menyuarakan bahwa ini loh kebenaran. Ini loh yang harus betul-betul kita gaungkan untuk edukasi. Karena pola yang diterapkan mereka itu merusak tatanan yang ada di Nusantara. Merusak adat istiadat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana mungkin seorang yang di situ karena mengkritisi langsung terkena konsekuensi? Untung Pak Yai itu tidak dipersekusi. Itu bisa dipersekusi pada saat khutbah dihentikan. Karena apa? Ya karena mengkritisi Habib. Banyak loh disuruh berhenti. Dulu Gus Nuril pernah lagi ngisi ceramah,
diteriakin tobar takbir suruh turun. Nah ini arogansi yang dilakukan oleh mereka, kan gitu. Berbeda dengan sahabat-sahabat Banser yang di-framing, yang dinarasikan oleh mereka bahwa sahabat Banser itu organisasi yang tukang membubarkan pengajian. Ini termasuk mereka menarasikan seperti itu, framing seperti itu. Sahabat Banser itu prosedural, seumpama tidak cocok dengan ustadz yang ngisi kajian, ini akan menghubungi takmir atau pihak panitia penyelenggara, terus menghubungi aparat hukum, keberatan dengan adanya ceramah yang di situ itu provokatif, ujaran kebencian, merongrong kedaulatan NKRI. Terus mereka itu biasanya berfaham khilafah, mau mendirikan negara Islam. Ini kan bahaya. Nah ini loh, ini yang harus kita bedakan duduk permasalahannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yai Jawa Timur, dari Jawa Timur di atas tersebut, ya, ini memberikan iktibar buat kita semua bahwa mereka itu anti kritik. Siapa yang berani mengkritik mereka, ya siap-siap tertimpa konsekuensi. Amplopnya dikurangilah, dipersekusilah, dibulilah, dinarasikan pembencilah. Banyak sekali. Seperti yang menimpa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang bikin tesis penelitian tentang batalnya nasab Bani Ba'alwi. Itu dicap sebagai pembenci dzurriyyah Nabi. Ini kan menyakitkan. Padahal Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu fahamnya itu ahli sunnah wal jamaah. Dan faham ahli sunnah wal jamaah ini harus percaya dengan adanya dzurriyyah Nabi. Yang jadi masalah hari ini, Habib yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, terus seakan-akan dzurriyyah Nabi yang ada di Nusantara itu cuma Habib. Ini loh yang jadi masalah. Habib selama belum bisa membantah tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan belum mau tes DNA, itu statusnya masih ambyar, masih ngambang, belum jelas. Itu. Terus dzurriyyah Nabi yang berada di Nusantara ini masih banyak. Seperti anak turunnya Wali Songo yang mengislamkan orang Nusantara. Ini jelas. Dan mereka tidak pernah kowar-kowar atau memproklamirkan diri sebagai cucu Nabi. Mereka mastur semua, menutupi nasab-nasab mereka. Ini perbedaan yang sangat jauh, perbedaan yang sangat mencolok, yang harus kita cermati sebagai bahan renungan kita bersama. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.